Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Tak lupa sholawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Fitri Alapaini Romdoni dengan NIM 2018-01031, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hakikat strategi belajar mengajar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah strategi belajar mengajar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hijrah M. Sawai MPD. Baik, langsung saja. Untuk pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi hakikat. Hakikat dalam KBBI yaitu inti atau dasar. Contohnya, dialah yang telah menanamkan hakikat ajaran Islam di hatiku. Selanjutnya, definisi strategi belajar mengajar. Dalam konteks pembelajaran, strategi yaitu suatu pola general tindakan pendidik dan peserta didik untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran. Kemudian belajar dapat dipahami perubahan yang terjadi pada diri peserta didik sebagai hasil dari pengalaman belajarnya, baik itu belajar di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi, strategi pembelajaran dapat dimaknai sebagai rencana dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa agar tujuan dari pembelajaran itu tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian mengenai jenis-jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Dalam strategi pembelajaran ekspositori ini menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari pendidik kepada peserta didik. Nah, jadi seorang guru itu harus berperan lebih aktif dibandingkan siswa-siswanya, yang mana seorang pendidik itu harus menyiapkan bahan ajaran atau materi yang akan disampaikan kepada peserta didik dengan tuntas dan sebaik mungkin. Berbeda dengan siswa hanya berperan lebih pasif, yang mana siswa ini hanya mendengarkan atau menerima apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran penemuan. Dalam strategi pembelajaran penemuan ini, jadi kegiatan pembelajaran itu harus dirancang dengan sedemikian rupa sehingga siswa itu dapat menemukan konsep-konsep atau prinsip-prinsip melalui proses mentalnya. Jadi dengan ketika menemukan konsepnya itu, siswa itu dapat melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan sampai menarik kesimpulan. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran penguasaan. Strategi pembelajaran ini yaitu strategi pembelajaran yang diindividualisasikan dengan menggunakan pendekatan kelompok. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry yaitu kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu permasalahan yang dipertanyakan. Dan juga strategi pembelajaran ini biasanya dilakukan melalui tanya jawab. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai pengembangan strategi belajar.
Jadi, dalam strategi pembelajaran itu terdapat berbagai perkembangan inovasi yang dapat digunakan agar proses pembelajaran itu tidak monoton. Baik, berikut ada beberapa berbagai inovasi pada strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran pakem. Strategi pembelajaran ini yaitu berfokus strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Istilah pakem itu sendiri adalah singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, pembelajaran aktif. Jadi, dalam proses pembelajaran itu, seorang guru harus mampu menciptakan suasana belajar dengan sedemikian rupa sehingga siswa itu akan aktif, entah itu aktif untuk bertanya maupun mengemukakan gagasan mereka. Yang kedua yaitu pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif ini menuntut guru untuk merangsang kreativitas peserta didik, baik itu dalam mengembangkan kecakapan dalam berpikir maupun dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian pembelajaran efektif. Dalam pembelajaran efektif ini, seorang peserta didik itu harus didorong untuk menafsirkan materi yang telah disampaikan oleh pendidik sampai materi tersebut itu dapat dipahami atau dapat diterima oleh akal sehat siswa. Kemudian dalam pelaksanaannya juga memerlukan proses pertukaran pikiran, diskusi, dan perdebatan. Selanjutnya, pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan adalah adanya hubungan baik antara pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, masih dalam pengembangan strategi pembelajaran ya. Pengembangan strategi pembelajaran yang kedua yaitu model pelatihan. Strategi pembelajaran model pelatihan. Yang mana taksonomi Bloom mengklasifikasikan belajar menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Keterampilan psikomotor adalah keterampilan yang merupakan integrasi fungsi motorik dan proses psikologis. Dalam hal ini, keterampilan psikomotor adalah kemampuan seseorang melakukan kerja dengan melibatkan indera yang dilatih secara berulang-ulang dalam bentuk perbuatan yang tersusun dan terkoordinasi. Dan secara umum, ranah motorik ini menjadi 5 perangkat, yaitu peniruan, pemanipulasian, ketelitian, penggabungan, dan otomatisasi. Baik, pengembangan yang ketiga yaitu pengembangan strategi pembelajaran generatif. Dalam strategi pembelajaran generatif ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap pendahuluan dan eksplorasi. Jadi pada tahap ini guru itu harus membimbing peserta didik untuk melakukan eksplorasi terhadap pengetahuan, ide, konsep awal yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Yang kedua yaitu pemfokusan. Pada tahap ini, siswa itu melakukan pengujian hipotesis melalui kegiatan laboratorium atau dalam model pembelajaran yang lainnya. Yang ketiga yaitu tantangan atau tahap pengenalan konsep. Jadi pada tahap ini tuh siswa itu diminta untuk mempresentasikan apa yang telah mereka temukan dari hasil penelitiannya. Karena melalui kegiatan presentasi, jadi semua siswa itu akan saling mengemukakan atau berbagi pengalaman mereka.
Yang terakhir yaitu penerapan konsep. Jadi pada tahap ini siswa itu diajak untuk dapat memecahkan masalah dengan menggunakan konsep baru yang dimiliki mereka. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jadi dari awal sampai akhir dapat disimpulkan. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan memanfaatkan sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi belajar mengajar perlu dirancang dan diterapkan guru ketika akan dan saat melaksanakan pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang baik. Tentunya juga akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Oleh karena itu, sebagai calon guru pendidik, maka kita harus mampu memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mampu mencapai kesuksesan dalam proses belajar mengajar. Kemudian saya simpulkan lagi ya. Jadi strategi pembelajaran itu terbagi menjadi 4 jenis. Strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran penemuan, strategi pembelajaran penguasaan, dan strategi pembelajaran inquiry. Terus dalam perkembangan strategi pembelajaran itu ada 3 inovasi. Yang pertama, strategi pembelajaran pakem, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kedua, strategi pembelajaran model pelatihan. Terus yang terakhir yaitu strategi pembelajaran general. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.